rombongan berikutnya nih. Bunda, Bunda dua. Iya, Pak Hasan. Ini dari mana ya? Kalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semuanya, alhamdulillah pagi ini, alhamdulillah saya lagi bersama orang-orang yang top di Pekalongan ini, seorang pejabat di lingkungan kampus yang sudah mulai menanjak dan sudah masuk TV berkali-kali ini. Saya ingin ngobrol-ngobrol karena sekarang sudah dekat Ramadan, maka ingin tahu bagaimana sih pengalaman beliau ini saat Ramadan tapi di masa kecilnya. Nah, beliau adalah Ustadz Sam'ani Sa'roni, doktor karena sekarang sebetulnya adalah dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih masih santai Mas Ran, Mas pakai kaos. Iya. Nih habis sarapan di hotel. Iya. Karena semalam kondangan di Semalam ada acara di pengantinnya Sadanu ya. Sadanu ya, ini lagi santai-santai. Alhamdulillah lancar, habis sarapan. Ya habis ini pulang dan pulang pun di perjalanan masih mau ngajar pasca sarjana S2 melalui Zoom. Nah, mudah-mudahan beliau lancar. Ini ada Ustadz Sam'ani, ini pengalaman Ramadan masa kecil gimana nih? Waktu SD kayak gitu atau dari ini pertanyaannya bikin malu aja kan. Namanya anak-anak itu kan apa ya, kadang-kadang masih bandel-bandel begitu, orang tua nyuruh puasa, kadang kita malas-malasan ya, sehingga dunia anak itu kadang-kadang lucu, ngumpet-ngumpet, makan permen lah. Memang sih pada dasarnya Pak Hasan ya, anak kecil itu kan belum kewajiban lah ya puasa sebelum balik. Cuma kan orang tua biasanya melatih kita agar tidak kaget nanti pada saat sudah balik ya, sehingga ya sahur dibangunin apa. Ya, kalau kita masih kecil itu dari bangun untuk sahur saja sudah menjengkelkan orang tua gitu, membuat orang tua itu jadi tidurnya nyenyak banget itu ya, susah dibangunin dibangunin kan. Kita bangun kan duduk gini, orang tuanya keluar kamar jatuh lagi. Nanti datang dibangunin lagi, bangun lagi. Ibu saya nanti ke dapur lagi, kita apa namanya ngabruk lagi gitu kan. Itu baru sahur ya. Itu kayak pengalaman nasional hanya, anak-anak nasional hanya begitu gitu. Tapi namanya ibu itu, orang tua itu begitu sabarnya ya, sampai kadang berkali-kali ke kamar lagi, bangunin lagi gitu lagi. Itu berapa bersaudara waktu itu ibunya harus bangunin itu? Wah, kami banyak, saya itu anak nomor 9. 9. 11 bersaudara ya. Ya tapi kan mungkin yang masa kanak-kanak itu gantian karena kakak saya udah besar, udah di pesantren gitu. Kita selalu lulus SD ke pesantren, lulus SD ke pesantren, biasanya begitu di rata-rata di Jawa Timur ya. Kakak-kakak saya itu. Itu baru pengalaman waktu sahur, belum lagi nanti pada saat puasanya. Puasa, apalagi habis zuhur. Pernah puasa beduk. Jadi setelah kena zuhur itu kemudian di Pekalongan ada tradisi, udah deh belajar kan, belajar beduk, makan nanti dilanjut lagi gimana? Saya ingat betul tuh, pertama kali puasa itu sampai zuhur ya. Memang ibu bilang gitu, udah coba puasa sampai zuhur nggak apa-apa gitu. Itu kelas berapa itu waktu itu? Ya, pas saya kelas 1 apa kelas 2, apa belum sekolah lupa ya. Iya. Pokoknya belum sekolah kali ya, ikut-ikutan gitu. Memang sebetulnya sih secara hukum tidak ada puasa kok sampai zuhur, puasa sampai asar. Itu dari sisi hukum tidak ada, karena puasa itu kan min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi ya, dari terbitnya fajar waktu subuh itu sampai terbenamnya matahari waktu maghrib, itu yang namanya puasa. Kalau sampai zuhur sampai asar itu ya latihan puasa bagi anak-anak itu. Dan dimaklumi lah ya, namanya latihan ya itu. Iya dimaklumi, anak-anak belum mukallaf, belum proses kewajiban edukasi ya. Dia masih edukasi, belum mukallaf, belum nggak dosa juga gitu seandainya. Jangan kan sampai betul sampai
asar ya nggak sama sekali juga nggak apa-apa. Karena belum dibebani kewajiban ya. Belum dibebani kewajiban, belum mukalaf. Jadi itu sifatnya latihan. Ya, pertama sampai dulu, nanti besok disuruh sampai asar. Kadang-kadang ya kelewat sampai, kalau ketiduran ya kelewat sampai maghrib. Kalau mau sampai maghrib betul ya tidur, harus tidur. Tapi godaannya waktu kecil kadang-kadang apa ya batal sebelum maghrib itu apa? Kalau saya kebetulan memang alhamdulillah ini tahadus binikmah ya. Tidak berani bohong sejak kecil itu, artinya saya nggak berani ngumpet misalkan minum ngumpet itu terus terang saya tidak punya pengalaman itu ya. Tetapi kadang-kadang kan namanya anak-anak kita nggak mikir, tetap aja main kan, bahkan kadang sepedaan. Saya dulu dari tempat saya itu ono Pringgo, kalau main sepeda kadang ke Dongmuling. Jauh ya. Coba bayangkan ke Dongmuling, pagi sih masih kuat ya, begitu pulang gugur kan siang, pas kan nggak kuat kita. Tapi itu saya ini nggak berani bahkan kalau meskipun apa haus itu. Nah, apa yang langkah yang saya lakukan? Yang saya lakukan itu kan lewatin apa tuh Surabaya, Madukaro ada sungai tuh. Ya. Nah, mandi saya. Sekarang mandi di sungai itu. Biar adem ya. Biar adem gitu. Ya, padahal saya nggak bisa berenang. Ya akhirnya ya kenyang juga. Jadi itu saya itu sambil menyelam minum air. Saya nggak berani bohong dengan sengaja, bukan kata ngumpet ya, ngumpet minum, memang minum untuk biar untuk karena haus minum, tapi pura-pura masih puasa kan ya bohong tuh, itu saya nggak berani, makanya saya ambil langkahnya mandi, cuma hasilnya sih sama aja, saya tahu kalau mandi juga pasti nanti bahkan lebih kenyang dari minum. Iya. Habis mandi di sungai itu ya langsung seger. Ya seger lah, perutnya juga kenyang, minum air banyak. Ini perlu ditiru nggak nih? jadi nggak berani menyengaja minum, cuma mandi di tempat yang dalam, akhirnya masuk juga. Ya, sama nih kayaknya pengalaman sama saya nih. Hasilnya sih sebetulnya sama. Iya betul. Ya itulah namanya anak-anak ya. Tapi godaan teman-teman gimana nih? Kalau godaan teman-teman kan sering main sama teman-teman ya, kan? Betul. Tetapi kebetulan kalau di kampung saya itu karena pendidikan agama di kampung saya itu sejak kecil sudah bagus ya. Jadi anak-anak itu sudah terkondisikan puasa itu. Sehingga kalau yang nakal-nakal itu ngumpet-ngumpet, mungkin ya ada juga misalkan yang teman akrab 1-2 orang bersama-sama minum. Tapi kebetulan teman-teman akrab saya yang bersama saya kayaknya mereka nggak berani deh ngajak saya. Rugi juga saya waktu itu. Nggak ada yang berani ngajak gitu. Nggak berani nakal gitu. Tapi ya itu tadi, hanya mandi di sungai. Meskipun hasil akhirnya ya sama juga, minum juga. Tapi kan nggak sengaja. Para dulur. Jadi memang di Pekalongan, terutama di Pekalongan Selatan itu benar-benar masih ada harum-harumnya kota santri sih ya. Anak-anak sebelum TK itu sudah diajar itu. Sudah diajar untuk berpuasa. Tadi ada yang sampai zuhur, sampai asar dan sebagainya. Makanya wajar di pengalaman misalnya dari kecil sudah puasa itu sangat wajar, nggak aneh itu dibanding dengan kota-kota lain ya kayak gitu tuh. Nah, kalau pengalaman full puasa sampai 30 hari nggak pernah batal, usia berapa atau kelas berapa tuh? Aduh, saya agak lupa ya, tapi setahu saya, seingat saya, pertama kali saya puasa itu hanya 1 hari sampai zuhur. Tapi tahun depannya itu saya sudah langsung, saya sudah langsung sampai maghrib dan langsung 30. Sejak itu langsung 30 hari, tidak pakai proses sehari puasa, enggak. Begitu sudah puasa ya, rata-rata anak-anak di kampung saya seperti itu. Yang khas apa biasanya setelah maghrib itu, apa yang khas di sana? Ya kalau setengah hari, kalau anak-anak itu kita buka ya, kita bisa buka dulu, buka sholat. Setelah itu ada orang-orang kampung itu yang biasanya jualan jajan-jajan itu di pagi atau siang atau sore kan berubah. Habis maghrib sampai isya itu pesta betul. Sini bahkan sampai habis tarawih juga ya? Enggak, kalau anak-anak kecil itu ramenya habis buka sampai isya. Itu orang kampung yang jualan ya kerupuk usap, tuban, yang sederhana gitu. Itu ramenya dari maghrib sampai isya. Ya memang nggak lama ya waktunya, tapi anak-anak itu memang sukanya jajan
saat-saat itu. Lah nanti kalau habis terawih biasanya anak-anak remaja. Kalau yang anak-anak remaja itu jajannya habis terawih ya, bangsa pecel, kuban gitu kan sambil main apa ya di kampung itu kan. Kalau Ramadan habis terawih itu kan kita bermain masalahnya. Jadi nggak jajan malah bermain, lari-lari apalah, tradisi-tradisi permainan anak-anak itu. Itu jarak dari rumah ke musola atau masjid berapa jauh? Kalau kampung kami kan kecil, kampung kami itu kecil. Rumah saya dekat masjid, makanya saya bulan puasa itu biasanya tidurnya di masjid. Ya. Itu paling ya 30 meter apa, tapi yang paling jauh pun paling 200-300 meter kan, muter aja itu satu kampung itu. Jadi anak-anak itu kumpul lah. Makanya kalau bulan puasa itu kumpul di masjid, kan kita kalau jam 1 jam 2 udah koprekan. Udah koprekan itu tradisi di Pekalongan, mungkin juga di Betawi ada dan di mana-mana ya. Jadi kita nabuh tabu-tabuan dari bambu, dari tambur, dari macam-macam lah untuk membangunkan orang puasa tuh. Dari jam 1 ini bayang itu, dari jam 1 anak-anak itu nakal kan, harusnya kan jam 3 tuh, tapi anak-anak itu nakal kan jam 1 udah muter-muter gitu. Iya, kalau pengalaman terawihnya gimana dulu waktu kecil? Ya namanya terawih kita ikut geduk-geduk aja. Seneng ya? Iya seneng, rame, nanti bercanda, nggak terawih ya, hanya senggol-senggolan. Iya di masjid itu, di sop paling belakang tuh anak-anak kan rame aja udah guyon aja, nggak ikut betul sholat tarawih itu enggak. Tapi nggak dilarang oleh marbot atau imam pengurus musola ya, gitu? Kadang dilarang kalau imamnya apa pengurusnya lagi ini loh. Tapi karena ini gimana ya udah ya, hari ini dilarang, besok ya rame lagi. Tapi paling tidak itu cara mengajari anak-anak untuk mencintai masjid itu ya. Terus pernah juga dibikin ini, memang ada inisiatif yang bagus juga. Jadi khusus anak-anak itu dijadikan satu, di sebelah masjid kan ada madrasah tuh. Anak-anak jadikan satu madrasah. Tadi yang imami, ada yang imami satu. Ya mau rame mau biarin aja, yang penting gak ganggu yang tua-tua. Pernah begitu ya? Iya. Itu sering atau gimana? Setiap tahun atau? Iya, kalau terutama hari-hari pertama kan anak-anak masih rame, masih banyak. Jadi anak-anak itu digiring ke sebelah, diimamin oleh ya yang agak besar gitu ya. Nah, bukan imam masjidnya tapi ya paling besar dari ya ustadz di kampung gitu kan, imami di situ. Ya mau serius mau nggak serius nggak bodo amat, yang penting mau kuyon mau apa udah di situ. Jadi kan nggak ganggu masjid. Betul. Oke Ustaz Samani, terima kasih banyak ngobrol-ngobrol santainya. Ini sebuah pelajaran yang menarik, artinya seseorang atau orang tua perlu mengajari anak-anak dari kecil loh puasa, karena itu proses berlatih, sebuah tahapan edukasi ya. Apakah itu puasa, apakah itu sholat, apakah itu mencintai masjid. Jadi kalau ada anak-anak kemudian di masjid dan lari-lari, rame, senggol-senggolan saat tarawih, jangan dilarang, tapi persuasi, karena kalau dilarang malah mungkin menjadi trauma ya. Ya jadi trauma. Gini, pesan saya itu begini, tetap anak-anak itu diajari, dikenalkan, dilatih ya, semampunya saja, tidak usah dipaksakan harus sempurna seperti orang tuanya, karena memang belum mukallaf, belum terkena kewajiban. Cuma kalau nggak dikenalkan, nanti pada saatnya dia akan merasa kaget kan gitu. Jadi ya kalau sampai guyon tetap dikawal, jadi bukan dilarang ke masjid tapi dikawal ya. Jadi kalau orang tuanya nggak mampu ya ada pengurus itu salah satu yang mengawal khusus anak-anak itu agar tidak ramai gitu. Syukur ada yang bisa mendampingi untuk orang tua yang bisa mendampingi anak ya. Itu bagus itu. Kalau di kampung saya itu bagus. Jadi anak-anak itu dikumpulkan, dibawa ke ruang sebelah, khusus anak-anak itu. Jadi kalau toh mereka tetap ramai apa ya memang dunia anak-anak ya kan tidak mengganggu orang tua, dan tetap edukasinya ada di situ. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Saudara nanti pulang ke Pekalongan lancar. Amin. Ngajarnya melalui Zoom juga lancar. Ngajar melalui Zoom, tapi udah ada
offline ini pengajian umum di Hybrid ya? Batak. Oh iya. Jam 2, jam 3. Oke, mantap pokoknya. Terus sukses karirnya, Amin. diberkahi Allah dan juga diridhoi setiap langkah beliau. Dan mohon dukungannya nih saya lagi dapat amanah membawa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah di AIN Pekalongan. Ya. Semoga mahasiswanya semakin banyak, semakin Amin. berkualitas ya. Amin. Bisa berkembang nanti di masyarakat. Amin. Mohon dukungannya. Disingkat Amin, insyaallah. Fuad. Fuad, Fakultas Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke. Di AIN Pekalongan yang Fakultas sebentar Usuluddin Adab lagi, dan Dakwah. insya Allah 2-3 bulan lagi ini akan berubah menjadi UIN. Oh gitu. Universitas Islam Negeri. Standarisasi ya. Namanya Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid. Abdurrahman itu Ya, UIN Abdurrahman udah diambil Wahid. dulu di Ustaz Abdurrahman Wahidnya ya. Iya, ya namanya Iya, iya. begitu dari kementerian. Oke. Ya. Oh, udah oke ya. Abdurrahman Wahid. Oke. Pekalongan. Mantap. Oke. Demikian para dulur, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya ini menjadi motivasi bagi kita sebagai orang tua bagaimana cara mendidik, mengantarkan anak untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Lah, kok dari sini kan cuma 2 jam. Ngajarnya malah di mobil. Zoom berdua lah. Nek ngono ya wis ngopo. Ini ya. Lah nek yang virtual ngajar, yang pengajiannya enggak virtual. Pengajiannya jam berapa? Jam 2. Tadi dari berangkat dari Pekalongan jam berapa? Jam 12:30 sebenarnya. 1:30 siang. Sampai sini udah maghrib. Ya macet di situ. Sebetulnya ya Lewat tol nggak macet sebenarnya. tolnya kan hanya sampai Ular. Enggak lewat. Oh gitu, tol, sampai lewat Ular ya? Boyolali, sama aja. Oh karena langsung masuk pengajian Kliden ya? Iya. Yang kita sama Ustaz nggak ada Mbak Mula. Yang kita rame-rame. Kemarin nanti saya Musim biru. Enggak ternyata. kecil, nah ideal. Bersedih-sedih. Iya mau pisah. Mau pisah dari rombongan. Kan sering beronline toh? Oh iya. Jumpanya di Online. ya. Oke, makasih ya. Ustaz sama Ani, saya titip. Oke, saya ya. Ya. Jangan khawatir, nanti Lanjut saya aja nanti. habis kita packing. Oh gitu. Oke, Pak Hasan. Cabut dulu ya. Moga. Monggo pamit dulu Oke, Pak Hasan. moga, turun.